Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Mauladain dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang sering disingkat dengan G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September pada awal bulan selanjutnya, yaitu 1 Oktober tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta yang hampir sekaligus. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri RRC mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Akan tetapi, petinggi angkatan darat tidak setuju, dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Pemimpin PKI dan Adit mengihlami slogan untuk ketentraman umum, bantu polisi. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar pun terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun. Milik negara sama dengan milik bersama. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Soekarno ini, tetapi mereka juga mendorong ilusi yang sangat berbahaya bagi angkatan bersenjata, yaitu merupakan bagian dari revolusi demokrasi rakyat. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawas istana, yaitu Cakrawirawa, yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Letkol Untung adalah Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu. Majen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.
Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah 1. Letjen TNI Ahmad Yani, lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Adalah Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Yang kedua, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, lahir di Purwokerto, Jawa Tengah 20 Juni 1920, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu korban dalam G30 SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang ketiga, Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 20 Januari 1924, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang keempat, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, lahir di Wonosobo, Jawa Tengah 4 Agustus 1918, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun atau lebih. Dikenal dengan nama S. Parman, adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Ia meninggal pada peristiwa Gerakan 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang kelima, Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isam Panjaitan, lahir di Balige, Sumatera Utara, 9 Juni 1925, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun. Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang keenam, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswohirjo, Jawa Tengah 28 Agustus 1922, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September di Indonesia. Selain itu, beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban. Yang pertama itu Ade Irma Suryani Nasution, lahir di Jakarta 19 Februari 1960. Meninggal di Jakarta 6 Oktober 1965 pada umur 5 tahun. Beliau adalah putra bungsu Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Ade terbunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September yang berusaha untuk menculik Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Ade yang berumur 5 tahun tertembak ketika berusaha menjadi tameng ayahnya. Yang kedua,
Kapten CZI Anumerta Pierre Andies Tanden lahir pada 20 Februari 1939, meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun. Beliau adalah perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Yang ketiga, Karel Satsutubun, lahir di Maluku Tenggara 14 Oktober 1928, meninggal di Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 36 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah seorang korban gerakan 30 SPKI. Ia adalah pengawal dari Jenderal Leimena. Yang keempat, Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmokusumo, lahir di Sragen, Jawa Tengah 5 Februari 1923, meninggal di Yogyakarta 1 Oktober 1965 pada umur 42 tahun. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan mantan komandan Korem 072 Pamungkas. Kartanso termasuk tokoh yang terbunuh dalam peristiwa gerakan 30 September. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta. Yang kelima itu Kolonel Infrastruktur Inumerta P. R. Sugiono Manguwiyoto, lahir di Gedaren, Sumbergiri, Ponjong, Gunung Kidul, 12 Agustus 1926, meninggal di Kentungan, Yogyakarta 1 Oktober 1965 pada umur 39 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu korban peristiwa gerakan 30 September itu. Ia merupakan mantan kepala staf Korem 072 Pamungkas. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu